I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medatu Salsabila, saya dari kelompok 2, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi DVWA. Nah, DVWA sendiri merupakan singkatan dari Damn Vulnerable Web Application yang biasa disebut DVWA. Nah, DVWA sendiri merupakan sebuah website yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak celah keamanan untuk dieksplor. Beberapa di antaranya adalah SQL injection, brute force, CSRV, XSS, dan lainnya. Langsung saja, sebelumnya saya mendownload DVWA di link ini. Di sini berbentuk zip downloadannya, lalu kemudian saya ekstrak ke SAM, folder SAM ke htdoc. Nah, setelah itu di sini ada DVWA master yang sudah saya ekstrak, lalu kemudian config. Nah, di sini ada config ins php. Nah, ini sebelumnya namanya config ins.php.dis. Nah, disnya saya hilangkan menjadi .php saja. Lalu kemudian pada di sini pada db user itu diubah yaitu root dan db passwordnya dikosongi saja. Lalu kemudian pp-nya kita aktifkan apache-nya. Dan juga MySQL-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan pada browser localhost di DVWA master. Nah, ini pastikan setupnya tidak ada error. Itu tadi instalasi DVWA yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya Rio Ajibibuna akan melanjutkan penjelasan mengenai Secure Web Programming, yaitu apa sih XSS? XSS atau Cross-Site Scripting adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malicious client encode ke laman web. Lalu serangan ini sudah cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan kebanyakan serangan ini menyerang website-website besar. Tujuan utama dari penggunaan XSS ini yaitu untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari user, atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user, namun seakan-akan penyebabnya dari web itu sendiri. Nah, ada beberapa tipe dari XSS, yaitu Stored XSS, Reflected XSS, dan juga DOM-based XSS. Untuk Reflected XSS, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, ciri-cirinya yaitu tidak persisten atau tidak disimpan di server, lalu hanya dapat dilihat oleh pengguna yang mengirimkan payload, dan juga umumnya melibatkan proses dengan server. Selanjutnya yaitu Stored XSS. Untuk cirinya sendiri yaitu persisten, tersimpan ke dalam web, lalu memiliki potensi untuk dapat diakses oleh pengguna lain, dan juga umumnya melibatkan proses dengan server. Yang pertama, di sini saya melakukan Reflected Cross-Site Scripting. Nah, untuk pertama-tama, pastikan DVWA security-nya yaitu low. Lalu kalau sudah low, kita ke XSS Reflected. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan nama saya. Lalu kemudian di sini menampilkan inputan yang telah tadi saya inputkan. Ini menandakan bahwa web menampilkan inputan yang tadi saya inputkan. Untuk melihat inputan ini ke dalam dokumen HTML, kita ke index, lalu apakah teks ini masuk ke dalam dokumen HTML setelah diinputkan? Nah,
ternyata di sini ada hello salsa, berarti teks yang kita inputkan tadi masuk ke dalam dokumen HTML. Nah, lalu bagaimana jika teks yang kita inputkan tadi merupakan kode dari HTML? Misal satu salsa, lalu kita tutup. Nah, ini merupakan kode dari HTML untuk header ya. Lalu kita maaf, kurang H. Lalu kita inputkan apakah yang terjadi. Nah, di sini kata salsa menjadi lebih besar. Lalu kemudian di sini teks yang kita inputkan tadi dibaca sebagai tag dari HTML. Nah, lalu kenapa seperti itu? Nah, di sini web itu melihat yang diinputkan tadi merupakan tag HTML. Nah, ini bisa disebut dengan HTML injection. Lalu bagaimana jika kita memasukkan kode dari script JavaScript? Dua, kita tutup. Ini merupakan kode dari JavaScript. Ketika kita submit, akan muncul pop-up seperti ini. Kenapa muncul pop-up seperti ini? Karena yang kita inputkan tadi merupakan kode dari JavaScript untuk pop-up. Seperti itu. Nah, setelah kita lihat di dokumen HTML-nya, ternyata di bawah kata hello terdapat tag dari JavaScript yang tadi kita inputkan. Nah, ini berarti sebuah web sangat rentan terhadap serangan-serangan cross-site scripting. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk storage XSS akan saya contohkan, di mana di sini sudah ada di DFWA yang telah kami install, dan juga kita telah berada di SSS storage. Nah, untuk security levelnya, saya gunakan yang low. Di sini kita ada nama dan message, di mana nantinya jika telah menginputkan nama dan message tersebut akan disimpan di localhost di Guestbook di sini nantinya. Oke, kita ketikkan Rio dan kita ketikkan di sini komentar. Nah, saat kita simpan, maka akan ditampilkan nama Rio dan pesannya di sini komentar. Nah, dan ini tersimpan ke dalam database. Seperti ini. Saat kita terdapat serangan untuk SSS ini, maka akan menyerang dari sisi servernya ke klien. Contohnya seperti saat di low level, nih kita gunakan script seperti berikut. Kita pesannya ya script. Jika kita lihat view source-nya, nah di sini tidak ada filterisasi untuk pesan ataupun di namanya. Jadi saat pesan dan nama diinputkan, maka akan langsung disimpan dan dijalankan. Saat kita login, maka akan diserang. Dan ada pop-up alert 123 seperti berikut. Nah, karena ini disimpan di database, maka tidak akan terhapus jika tidak dihapus. Dan jika kita restart,
maka akan ditampilkan kembali seperti berikut. Nah, dia akan tersimpan di database scriptnya dan dijalankan. Nah, coba kita lihat di inspect-nya. Nah, di sini, nah, scriptnya dijalankan. Jadi, scriptnya dibaca dengan script. Oke, seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, seumpama kita security-nya di level medium. Nah, kita lihat apakah akan terang. Nah, alert-nya tidak terbaca. Jadi aman untuk message. Dan kita lihat source-nya. Di sini telah dilakukan filterisasi di message-nya. Nah, dengan HTML special character message. Jadi message-nya akan disimpan terlebih dahulu dan diubah menjadi special character dan juga nantinya disimpan ke database dengan bukan script. Oke. Akan disimpan di database dan bukan script. Nah, tapi ada kekurangannya di name input itu masih belum diubah. Jadi masih bisa kita menampilkan scriptnya di name input. Karena di name input ini dibatasi hanya 10 karakter, coba kita ubah menjadi 100. Nah, kita ubah seperti ini, dan ini script dan message-nya pesan. Apa yang akan terjadi? Nah, akan muncul scriptnya seperti berikut. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, alertnya dibaca sebagai script. Jadi akan ditampilkan script. Karena ini sama seperti yang level low tadi, karena disimpan di database, maka akan diulang kembali saat kita restart. Seperti itu. Jadi masih bisa untuk di hack atau di hacker. Oke. Nah, coba kita security-nya kita ganti ke high. Oke. Nah, di storage-nya coba kita di namanya kembali kita ganti terlebih dahulu untuk link-nya 100. Kita coba untuk menjalankan script. Untuk pesannya pesan. Nah, dia tidak terbaca. Nah, dia tidak dibaca script. Kenapa? Karena di message sudah difilterisasi dengan HTML special character dan juga di name inputnya sudah difilterisasi seperti berikut. Jadi jika ada file script, jika ada inputan script, dia tidak akan dibaca sebagai script, tapi dibaca sebagai pesan atau HTML. Oke. Lalu bagaimana sih membobolnya ini sehingga bisa menampilkan script pada keamanan hack ini? Caranya yaitu kita menggunakan image error. Nah, untuk image error ini saya dapatkan dari ini SSS cheat sheet, di mana ya input image lalu on error dan versinya all. Kita salin. Nah, karena name ini belum difilterisasi sebagai HTML special character, maka masih bisa untuk dibobol. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi 100 lagi untuk maksimal karakternya. Lalu kita kasihkan nilai di sini untuk pesannya pesan. Oke, saat kita inputkan, nah, kita berhasil untuk keamanan hack ini.
Oke. Karena ini sama seperti sebelumnya, karena tersimpan di database, maka jika kita restart maka akan tampil kembali. Oke, seperti itu. Nah, jika kita keamanannya kita ganti ke impossible untuk SSS store ini, seumpama kita ubah kembali ke sini, mau kita lihat dulu visualsnya. Nah, ini sudah difilterisasi, dimana kita ada tokennya dulu, lalu message name. Nah, di message ini sudah difilterisasi dengan HTML special character, dan juga di name input dan juga sudah difilterisasi dengan HTML special character. Jadi jika kita menginputkan, jika kita ingin memberikan pesan ke dalam website ini seperti yang tadi, maka tidak akan berhasil dan telah diubah menjadi special character dari HTML. Seperti itu. Nah, jadi jika keamanan sudah impossible, maka website ini bisa dibilang aman untuk penyerangan dari XSS atau cross-site scripting. Nah, itu penjelasan dari stored cross-site scripting atau stored XSS. Seperti untuk membobolnya, untuk low security-nya langsung dari script. Untuk mediumnya kita mengubah huruf S ini menjadi besar dari script. Lalu hex security-nya kita menggunakan image on error. Nah, baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai DOM-based XSS, di mana cirinya itu tidak persisten atau tidak disimpan di server, lalu mirip seperti reflected SSS seperti sebelumnya, lalu biasanya tidak melibatkan proses di server dan murni memanfaatkan kesalahan dari sisi klien. Nah, berikut dari DOM-based cross-site scripting. Nah, di sini ada pilihan bahasa, di mana Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman kita pilih. Nah, saat kita select, maka default-nya akan English. Tuh. Nah, coba kita ubah dulu untuk security-nya di level low. Kita ubah English, maka di English. Nah, bagaimana sekarang hacker untuk menyerang ini? Nah, caranya yaitu mudah. Jika website tersebut berada di low security, maka cukup menginputkan script ini, script ataupun lainnya. Nah, kita coba menunjukkan script di default ini. Nah, kita ubah menjadi seperti berikut defaultnya. Apa yang akan terjadi? Maka scriptnya akan dijalankan. Kita berikut, dan pilihannya jadi hilang. Dan kita coba inspect. Nah, di sini. Nah, di value ini scriptnya dijalankan. Nah, jika di low security, maka akan dijalankan script tersebut saat kita mengganti default dari English menjadi script. Oke, seperti itu. Kita ganti lagi. Nah, semua security-nya sudah di level medium. Nah, jika kita melakukan hal yang serupa, apakah berhasil atau tidak? Nah, ternyata tidak berhasil dan tetap dialihkan ke English. Oke, kita coba view source-nya. Dia sudah ada filterisasi di mana tidak mengizinkan script untuk jika ada text scripts atau inputan script, maka akan dikembalikan ke default English. Seperti itu. Bagaimana cara membobolnya untuk medium security ini?
Caranya kita menginputkan image share one error tadi. Jadi atasnya jika kita, dan ini apakah berhasil? Nah, dia itu berhasil tapi tidak memunculkan pop-up dari script tersebut. Kenapa? Karena coba kita lihat di sini. Nah, dia alertnya sudah masuk ke value, tapi tidak ditampilkan alertnya. Nah, untuk membobol alertnya tersebut, kita tambahkan penutup dari select-nya. Jadi di select ini kita tutup terlebih dahulu di sini, maka optionnya untuk image sini maka akan keluar. Nah, seperti itu. Jadi dia akan keluar dan pop-up-nya keluar. Dan di sini pilihannya akan di luar dari kotak ini. Nah, jika kita select maka akan seperti berikut. Ini dia di luar. Oke, berikut untuk membobol dari medium. Nah, coba kita security-nya kita ganti ke high. Bagaimanakah cara membobol dari XSS domestic ini? Nah, caranya itu dengan menambahkan pagar setelah English. Setelah select ini, nah, defaultnya kan English. Nah, kita tambahkan script dan juga pagar setelah English ini. Berikut. Oke. Nah, mau pop-up-nya akan muncul. Nah, kita view source-nya. Case-nya seperti berikut. Saat kita menambahkan pagar lalu dilanjutkan script, maka scriptnya akan dijalankan. Coba kita export. Nah, sini, nah dia alertnya akan dijalankan. Di option English, setelah option English, maka scriptnya akan dijalankan atau dianggap oleh server itu sebuah script. Oke, jadi seperti itu. Nah, tidak bisa itu. Oke, nah jika ini kita ubah menjadi impossible, apa yang terjadi? Kalau di impossible, kita view source-nya ini don't need to do anything, protection handle on the client side. Jadi protection-nya di handle di sisi kliennya. Jadi saat kita menambahkan pagar tadi, maka tidak akan dijalankan script. Karena untuk keamanannya di handle dari sisi klien. Jadi cukup seperti berikut. Nah, tetap berada. Nah, ini script. Jadi di handle di sisi klien. Oke, itulah penjelasan dari DOM-based XSS. Nah, selanjutnya itu cara mencegah XSS. Yang pertama itu periksa keamanan situs, yaitu untuk memastikan bahwa halaman yang membangkitkan konten secara dinamis tidak mendukung tag yang tidak diinginkan seperti filtering, validasi, atau hingga encoding. Dan yang kedua yaitu mengadopsi crossing boundaries policy atau yaitu untuk memungkinkan pengguna memasukkan informasi login sebagai bentuk autentikasi. Lalu yang ketiga yaitu menambahkan SDL atau Security Development Lifecycle. Dengan menambahkan SDL, aplikasi web dapat membatasi jumlah kesalahan coding dan pelanggaran keamanan.
Nah, itulah cara mencegah XSS. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Di sini saya Linda Putri Mayani akan menjelaskan tentang brute force, di mana yang pertama kita memastikan dulu pada security level dengan level low dan lalu disubmit. Setelah itu langsung beralih ke brute force. Yang pertama yaitu kita login dengan admin dan untuk password 1234 dan kita coba login. Dan keterangannya di sini yaitu username and or password incorrect. Jadi kita memerlukan pengecekan password pada berikut. Yaitu kita membuka Ubuntu. Di sini kita menggunakan Linux Ubuntu. Untuk yang pertama yaitu kita masuk ke root terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan sudo su dan enter dan memasukkan password. Setelah itu, setelah kita masuk ke root, lalu mengetikkan nano user.txt, di mana pada nano user.txt ini kita mengisikan username, dan di sini terdapat username admin, Quest, Salsa, Ninda, Rio, dan root. Next. Selanjutnya yaitu nano password.txt, di mana dokumen ini sebagai penyimpan password. Di sini terdapat password yaitu password pub admin 123, 123, Ninda 123, dan Rio 123. Selanjutnya kita save. Dan langsung kita masuk pada brute force, yaitu dengan perintah yang akan kita salinkan. Baik, di sini terdapat perintah Hydra dengan IP. Di sini kami menggunakan IP laptop dan min-l user.txt, yaitu menyebutkan username dan password. Setelah itu sambungkan pada DVWA master dan kita menggunakan PHP SES ID-nya dari DVWA master, yaitu dengan cara klik kiri pada DVWA master. Selanjutnya kita klik kiri pada DVWA tersebut, lalu klik inspect, dan kita beralih ke tanda panah sebelah kanan untuk melihat cookie. Dan beralih di application. Dan di sini terdapat cookies, yaitu di mana di sini di ID-nya dipakai untuk menjalankan brute force tersebut. Dan lalu kita kopikan untuk value PHP SES ID-nya. Lalu kita jalankan perintahnya. Baik, di sini target successfully complete. Jadi di mana di sini kami menggunakan host 192.168.116 dengan login admin dan passwordnya password. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekti Kurniawan, anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang comment injection. Nah, untuk comment injection-nya sendiri, yaitu
Comment injection adalah sebuah bentuk serangan di mana tujuan penyerangan adalah untuk mengeksekusi perintah semena-mena di sistem operasi web server melalui aplikasi web yang rentan. Serangan ini bisa terjadi ketika aplikasi berbasis web menyediakan calling input yang rentan dan tidak aman kepada pengguna untuk memasukkan data atau perintah berbahaya. Kemudian kita coba untuk melakukan praktikumnya. Kebetulan di sini saya memakai Windows. Jadi untuk memakai pengguna Windows yaitu dengan menggunakan CMD. Nah, contoh ini ya. Salah satu kita melakukan yang namanya google.com untuk melihat IP saya ya, IP yang saya pakai. Nah, ini hasilnya. Pinggoogle.com 7455. Jadi ini IP yang saya pakai. Nah, kemudian kalau dari CMD ya sama hasilnya. Nah, masuk ke CMD, kita lakukan ping google.com. Tuh, hasilnya sama ya, sama persis yang ada di comment injection tadi. Nah, kemudian kita melakukannya dengan kayak contoh ya CD. CD ini gunanya untuk apa? CD ini adalah change directory. Nah, untuk dir-nya sendiri yaitu melihat list apa saja folder yang user pakai ini, isinya itu apa aja. Contoh, kalau yang di CMD, kita ketik aja nih, dir. Kita lihat isi foldernya apa aja. Folder yang ada di C ini apa aja. Enter. Nah, ada dokumen, kontak, download, folder. Untuk yang di comment injection sama. Kita ketik google.com, kita pakai typing. Nah, typing ini adalah type yaitu komen A ke komen B, yaitu result dari komen A akan menjadi input ke komen B. Jadi seumpama komen A ini tidak ada, ya apa? Untuk komen B-nya masih terlihat. Nah, kenapa untuk komen A ini tidak terlihat? Karena komen A akan menjadi input ke komen B. Ya, contoh, kita melakukan namanya di sini piping. Ya. Piping is nah, tuh. Sama hasilnya. Yang di CMD sama, kita coba ini. Ping ke com typing dir. Dan kita enter. Sama hasilnya. Sama persis. Direktori user Muhammad Lutfi Kurniawan. C. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan dari folder lain ya. Contoh udah saya buat yaitu folder D, yaitu kita coba tes ya mungkin ya. Tes. Kita coba google.com typing dir. Oke. Nama foldernya apa? Tes. Yang kita buat tadi tes. Tes, kemudian kita submit. Nah, ini yaitu isi dari folder saya yaitu tes txt. Nah, gimana cara melihat untuk folder tes txt-nya ini? Ya udah kita klik aja memakai type. Nah, kemudian type. Nah, type ini yaitu apa? Gunanya type ini. Nah, type ini kita melihat isi dari file. Jadi apa sih isi dari file ini? Ya, gunakan perintah type. Contoh ini salah satunya kita ketik google.com dir typing ya, bukan dir ya. Typing type. Kita lihat isi dari folder apa lokalnya tadi.
S S S T. Kemudian kita submit. Oke. Terus txt type. Kita melakukan submit. Kita lihat isi dari folder tadi. Nah, comment injection.php. Isi dari apa folder test tadi yaitu state comment injection. Coba kita lihat. Nah, tuh. Jadi ini contohnya tab ini yaitu melihat isi dari file ya. Contoh kayak file atau file database, kayak file-file yang lain atau file yang ada di dokumen atau folder lain itu menggunakan type, perintah type. Contoh ini ya, kita coba salah satu eh, dokumen ya. Apa sih dari dokumen ini? Kayak contoh backup ini ya. Nah, kita ketik aja di sini di comment injection yaitu google.com google.com typing ya type. Nah, tadi local D ya. Jadi isi dari data saya itu yang backup tadi local D backup. Dan kita submit, kita backup coba yang lain aja. Ini new folder ya. Oke. Kita enter, kita submit ya. Oke, kita buat aja ya, kita buat manual aja. Contoh test testing. Nah, di dalam buku testing ini kita buat notepad-nya yaitu isinya cookie.com. Kemudian kita save as ke C ke dokumen tadi untuk apa namanya kita buat testing ya tadi ya. Bentar guys. Kita open, kita save. Coba kita cek dengan melakukan comment injection. Jadi kita ketik google.com typing type testing. Ini kita submit. Contoh dan dokumen ya. Dokumen ya.
testing. Ini kayaknya tidak terbaca ya, mungkin untuk lokal berarti ini dokumen ya, ini dokumen ini lokal C, jadi kita buat aja ya di sini ya, contoh lah folder testing, sini untuk notepadnya kita buat lutfi.com, mungkin kita save as. Kita lihat isi dari folder ini apa, kita coba di comment injection. Klik Google Chrome, typing, type, testing. Kita lihat folder isinya ternyata apa. Kita kiri. Di situ ternyata, nah, lutfi.com.txt. Nah, jadi dari lokal C yang saya buat tadi yaitu lutfi.com.txt. Jadi kita harus melakukan dir ya, karena diri tadi diri ini melihat suatu nama file ya. Kita lihat nama file ya. Untuk dir tadi apa ya penggunanya, dan saya kasih penjelasan tadi di bagian folder ya. Cek dulu. Nah, untuk diri ini lihat list apa saja di dalam folder yang sedang user berada. Nah, untuk type ini melihat isi dari file. Jadi mungkin tadi saya buatnya 2 kali ya, mungkin dari kayak lokal D ini 2 kali. Jadi saya coba error tadi nggak ada. Nah, terus deactive. Nah, di sini tadi nggak ada. Jadi langsung saya buat manual melakukan yang namanya perintah dir google.com piping dir lokal D testing. Ini sempat saya buat nggak bisa karena nama filenya saya nggak ada di sini tadi. Nah, di ini langsung manual nih lutfi.com.txt tadi ini sempat saya buat tadi. Oke, itu aja penjelasan dari materi saya. Perkenalkan, nama saya Putri Salpiani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan SQL injection. Untuk yang pertama, kita siapkan DB WA terlebih dahulu, lalu kita masuk username dengan admin, lalu passwordnya password, lalu kita login. Nah, ketika sudah tampil berikut, lalu kita ke SQL injection. Usernya kita tulis 1, lalu submit. Nah, maka akan muncul ID, first name, dan surname-nya. Lalu apabila kita mau ngecek dengan 2, kita submit. Nah, bakal muncul ID 2, first name Gordon, dan surname Brown. Nah, jika kita 3, kita submit. Nah, akan muncul first name Hack dan surname Me.
Nah, apabila kita cek lagi dengan use ID 4, nah, maka akan keluar ID 4 dengan first-name Pablo dan surname Picasso. Nah, apabila kita ke 5, kita submit, nah muncul Bob dan Smith. Nah, apabila kita ingin melihat seluruh jumlah database yang ada, itu kita bisa dengan mengetikkan 1, lalu tanda petik, kemudian OR 1 sama dengan 1, lalu pagar. Pagar ini kita kayak mencakup keseluruhan isi database yang ada. Kemudian kita submit, nah maka akan muncul semua database yang ada. Ini terdapat 5 database. Nah, untuk yang selanjutnya kita coba untuk union dash. Caranya dengan mengetik 1, lalu kita ketikkan union, select, kemudian 1,2, 1,2, lalu kita pagar, kita submit, kita coba ya. Nah, akan muncul union select-nya dengan ID 1. Nah, saya akan menjelaskan union select ini. Kita coba untuk menggabungkan 2 tabel yang dimana jumlah kolom ini sama, atau dibilang jumlah kolomnya ini di-retain sama query tersebut. Yang di-retain itu ada 2. Jadi kembalinya ada 2, yaitu first name dan last name. Nanti apabila kita ingin mengganti select 3 dan 5, bisa kita coba dengan 1, tanda petik, union, kemudian select 3,5, lalu pagar, kemudian kita submit. Nah, untuk union select-nya akan ganti di first name-nya menjadi 3 dan surname-nya jadi 5. Kita coba dengan 1 angka saja, dengan 1 petik union select 3, lalu pagar, apakah bisa? Kita submit. Nah, terdapat error dikarenakan kita tidak bisa menggunakan hanya 1 ID saja. Nah, selanjutnya kita cari tahu ada tabel apa saja sih yang ada di database dengan mengetikkan 1, tanda petik, union, select, kemudian 1, koma, kan kita mau mencari tabel, maka ketik tabel underscore name, lalu from information, skema, database. Dalam database pastinya kan ada information skema ini. Ini kita mau mencari tabel name, maka kita ketikkan information skema database. Kita coba submit. Loh, error. Oh, ternyata kita belum mengasih tanda pagar. Kita coba submit. Nah, akan muncul beberapa tabel yang ada. Banyak banget tabel yang ada.
Nah, pada information skema tadi itu isinya menampung semua nama-nama tabel dan semua nama-nama kolom yang ada di database. Nah, selanjutnya kita cari kolom pada tabel. Kita coba cari kolom dengan nama tabel user. Kita ketikkan 1, kemudian kita coba ketik 1, tanda petik, kemudian union select 1, kolom. Kolom name, kemudian from information schema underscore schema, lalu koma, kolom, where table underscore name. Kemudian kita coba cari tabel bernama user tadi dengan tanda petik users, tanda petik lagi, lalu kita kurung tanda pagar, tanda pagar. Nah, selanjutnya kita submit. Terdapat error. Sebentar. Columns. Gini ya. Kita coba error lagi. Mungkin dari usernya, nama usernya. Kita coba submit. Oh, mungkin terdapat salah pada kurangnya underscore. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, bakalan keluar semuanya. Dari semuanya ini kita cari mana nih yang menarik mungkin. Nah, tentunya ada user dan password untuk yang menarik. Nah, kita kan sudah tahu dia mempunyai kolom username dan password dalam tabel user. Nah, kemudian kita coba ketikkan 1, tanda petik, lalu union select. User, nama user dan password tadi yang sudah kita pilih. Kemudian kita from users, nama tabelnya, lalu kita pagar. Sebentar, kita teliti. Kemudian kita coba submit. Nah, bakal muncul nih user dan password pada tabel user. Nih akan muncul first name admin dengan password ini, langsung ada Gordon dengan password ini, ada user Pablo dengan password berikut ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,